Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ketaatan kepadanya. Kita sholat berjamaah, dikirui setelahnya sholat sunnah. Bahkan kita mencari ilmunya, yakni firman-Nya juga sabda-sabda utusannya. Amal yang pada kehidupan dunia kita tidak melihat bentuknya, tetapi nanti ketika di alam barzakh kita akan melihatnya. Jadi nanti kita akan melihatnya sebagai makhluk yang rupawan, yang menyenangkan memandangnya, menyenangkan dekat dengannya karena harum baunya. Dalam kesendirian kita akan bahagia, kita akan senang. Para jemaah kalau mengantarkan orang yang meninggal dunia, kemudian melihat lahat yang di sana jenazah itu akan diletakkan, kita semuanya pasti akan merenung, ya, karena di sana ada nasihat. Kita akan sendiri, tetapi sholat kita, dzikir wirid kita, duduknya kita mencari ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu nanti akan berupa makhluk yang kita akan melihatnya. Bukan hanya itu, dalam kehidupan akhir pun kita akan melihat amal-amal kita itu sebagai satu materi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas ini semuanya. Lebih syukur kita diberikan dunia beserta isinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngajari kita banyak hal, ngajari kita banyak kebaikan, mengingatkan kita dari keburukan, agar kita selamat, agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengingatkan kita semua akan adanya hari yang berat, akan adanya hari kita akan berdiri lama di mahsyar, akan adanya hari penyesalan dan lain sebagainya. Maka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingatkan itu semuanya adalah kita banyak berterima kasih dengan cara salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dengannya di surga Allah Ta'ala. Para jamaah, kita masih membahas bab fadlul hubbi fillah, keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah untuk cinta karena Allah Ta'ala. Sebagaimana terdahulu kita sampaikan, kenapa kita mencintai orang tua kita. Kalau kita mencintai orang tua kita, karena dia melahirkan kita, berarti cinta kita masih tabiat, manusiawi. Tapi kalau cinta kita kepada manusia karena Allah merintahkan anishkurli wali walidaika ilayyal masir, berterima kasihlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadaku lah kalian akan kembali. Itu berarti cinta kita levelnya sudah naik karena Allah Ta'ala. Kenapa kita diperintahkan, kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kita mencintai orang tua kita dan menyebutkan banyak sekali fadilahnya. Maka
ketika kita cinta kepada orang tua kita karena perintah Rasulullah SAW, maka berarti cinta kita karena Allah Ta'ala. Makanya ketika kita ngaji seperti ini, level kita, tabiat kita, manusiawi kita, cinta karena manusia dan lain sebagainya, itu harus kita rubah menjadi cinta karena Allah. Kenapa kita mencintai fakir miskin? Ya kan, orang-orang lemah. Ya, kalau kita mencintainya karena kasihan, ya berarti itu tabii, itu manusiawi. Tapi kalau kita mencintainya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, misalkan innama tunsaruna bidu'afaikum kama qala, sesungguhnya kalian itu ditolong dengan orang lemah kalian. Karena ketika kita sedekah untuk orang-orang lemah, maka kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita mencintainya karena itu, mencintainya karena perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, berarti kita cintanya karena Allah. Nah, kita melanjutkan hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman, berkata pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana dulu orang-orang yang saling mencintai bi jalali, dalam kemuliaanku. Siapa, mana dulu orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, karena aku. Al yauma udilluhum yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis Muslim. Hadis ini sekaligus menguatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas, hadis yang kedua, yakni 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yakni salah satunya ar-rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai, kumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, maka di sini menguatkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan naungan. Dalam hadis ini ditegaskan, ya, dalam hadis ini ditegaskan bahwa Allah berfirman, al-yauma udilluhum, hari ini aku akan naungi mereka. Aku akan berikan kepada mereka teduh dalam naunganku, dalam teduhanku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan akhir nanti, di mahsyar nanti, itu tidak ada naungan. Pohon tidak ada, apalagi bangunan. Sehingga kalau bangunan nggak ada, ya jangankan kipas, ya apalagi AC, bangunan nggak ada. Sehingga kondisi ketika itu sangat mengerikan. Jadi kondisi ketika itu sangat mengerikan. Kondisi ketika itu sangat menyakitkan. Ya, jadi sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Orang ketika merenungkan ini saja, maka akan sangat khawatir, ketakutan. Pada hari mahsyar nanti kita dikumpulkan di padang yang mahsyar, di padang yang luas. Ya, tidak ada lembah, tidak ada bukit, nggak ada penunjuk arah. Tidak seperti sekarang, sana ke arah timur, sana ke arah barat, sana ke arah selatan, ke arah utara. Nanti di mahsyar kita tidak tahu mana arah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ainal mafar, mana tempat untuk lari, nggak ada. Nggak seperti dalam kehidupan dunia, misalkan terjadi tsunami, kita lari ke tempat yang tinggi. Terjadi erupsi, kita lari ke tempat yang rendah. Ya, terjadi gempa, kita lari ke tempat yang lapang. Dalam kehidupan akhir, ainal mafar, mana tempat untuk melarikan diri, tidak ada. Ya, tidak ada. Dan kondisi ketika itu sangat mengerikan, matahari sangat dekat. Saking dekatnya sampai seseorang itu berkeringat sesuai dengan amal perbuatan dia dalam kehidupan dunia. Ya, ada yang dia ditenggelamkan sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang tenggelam. Padahal di kanan kirinya ada yang tidak. Ya, maka ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah al-mutahabbuna bijalalillah. Jadi orang yang saling mencintai dalam kemuliaan Allah Ta'ala. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan cinta karena Allah. Jadi keutamaan cinta karena Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah. Contoh gini ya, terdahulu pernah saya sampaikan, dan ini
untuk mengingatkan lagi, menegaskan bentuk cinta karena Allah. Kita itu kalau suka sama seseorang, ya kan, kita mau dekat rumahnya saja sudah gemetar. Ya, kita mau dekat rumahnya saja sudah gemetar. Oh, ini rumah calon saya. Akhirnya rumahnya diusap-usap. Padahal nggak tahu, penghuninya nggak tahu kalau kita mendatanginya. Ya, jadi kenapa kita melakukan itu? Karena orang yang ada di dalamnya. Itu namanya cinta karena Allah. Ya, itu namanya cinta karena Allah. Kenapa kita senang mendekati masjid? Kenapa kita senang berada di dalam masjid? Karena Allah. Karena ini adalah rumahnya Allah. Ya, jadi karena ini adalah rumahnya Allah. Ada getaran pada diri kita ketika mendatangi rumahnya Allah, sebagaimana ada getaran dalam hati kita ketika kita mendatangi rumah orang yang kita cintai. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah cinta karena Allah. Yang mana orang yang cinta karena Allah akan mendapatkan keutamaan seperti ini, mendapatkan naungan dari Allah. Makanya hadis ini berisi dorongan. Jadi hadis ini berisi dorongan tasjid untuk melakukan kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah. Kebaikan apapun, ya, kepada orang tua, kepada pasangannya, kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya kan, karena diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti seorang istri, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Misalkan seperti itu. Sekiranya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Nah, ketika seorang wanita memperhatikan hak suami, karena apa? Karena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketaatan dia kepada suami itu karena Allah. Ketaatan dia kepada suami itu karena Allah. Maka itu diantara bentuk, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini akan ada ridhonya Allah. Akan ada ridhonya Allah. Nah, pelajaran yang terakhir, hadis ini menjelaskan adanya sifat kalam bagi Allah taala, bahwa Allah berbicara. Qala, ya. Dalam hadisnya akan disebutkan, ya, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah taala berfirman. Namanya berfirman itu ya berbicara. Bahwa Allah taala akan berbicara kalau berkehendak dengan suara dan huruf. Ya. Enggak usah kita melihat pendapat orang-orang yang kufur kepada nama dan sifat Allah, kemudian, ya, menyimpangkan makna dan sifat Allah dari yang hakikatnya yang sebenarnya. Kalau Al-Quran mengatakan, ya, misalkan waqala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, minta kepadaku. Jadi Allah berfirman. Kita semuanya paham Allah berfirman. Ya. Namanya qala, berkata, berfirman, kita semuanya paham. Tapi bagaimana Allah berfirman? Sebagaimana kita enggak tahu zatnya Allah, ya kita enggak tahu bagaimana Allah berfirman. Tapi yang jelas Allah berfirman. Nah, itu wajib kita imani. Ya. Kalau kita membagaimanakan, ya apa sih Allah berfirman? Masa berfirman seperti manusia? Ya kan? Ada suara yang keluar, ada huruf yang dilafadzkan, ya kan? Berarti itu kan sama dengan menyampaikan dengan manusia. Itu pikiran-pikiran bid'ah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi memikirkan hal itu adalah bid'ah. Bid'ah adalah masalah akidah. Ya, makanya cukup Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, ketika mengetahui ada satu nas Allah berfirman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala berfirman pada hari kiamat nanti, ya kan, maka kita mengimani apa adanya. Sudah, enggak usah mikirkan macam-macam. Karena ketika kita mikirkan macam-macam, disitulah intervensinya setan. Jadi disitulah intervensinya setan. Sama seperti dalam satu hadis disebutkan, ketika engkau memikirkan, ya kan, siapa yang menciptakanmu, kemudian engkau mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan orang sebelummu, engkau mengatakan Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Adam, kemudian engkau mengatakan Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Maka itulah pikiran setan, itulah bisikan setan. Maka ketika itu hendaklah kita ta'awud kepada Allah Ta'ala. Maka sama ketika kita berusaha untuk memikirkan tentang zatnya Allah, ya kan, dari nama dan sifat Allah, itu sebenarnya hakikatnya adalah bisikan setan. Ketika itu kita berhenti. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu. Kita lanjutkan hadis yang keempat.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nah, ini sekali lagi. Berarti Allah itu punya tangan. Tapi jangan punya pikiran, gimana ya tangannya Allah. Nah, itu bid'ah. Ketika kita mikirkan tangannya Allah gimana, itu bid'ah. Ya, dan itu adalah setan, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang bisiki di dada manusia. Ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sudah kita imani. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam atas kalian. Ya, fadilah yang lain daripada saling mencintai karena Allah. Apa itu? Masuk surga. Jadi fadilah yang lain dari saling mencintai yaitu apa? Masuk surga. Bahkan dalam hadis ini, ya kan, dengan adanya saling mencintai, ya nanti akan menyebabkan kita beriman, imannya bertambah, iman bertambah menjadi syarat masuk ke dalam surga. Memiliki hubungan yang tidak langsung, kalau istilahnya orang-orang akademis, ya ada hubungan tidak langsung, ya. Hubungan langsungnya adalah beriman. Bahwa orang yang masuk surga para jamaah adalah orang yang beriman. Makanya para jamaah silakan renungkan. Setiap kali baca ayat-ayat tentang surga, maka peruntukannya adalah untuk orang beriman dan amal salih. Mesti di sana disebutkan untuk orang beriman dan amal salih. Contoh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Beritakanlah wahai Muhammad berita gembira. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, kepada orang-orang beriman dan beramal salih bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga. Antum cari ayat tentang surga. Kemudian renungkan peruntukannya, mesti akan didapati untuk orang yang beriman dan beramal salih. Bukan orang yang beramal salih saja, tapi orang beriman. Ya, tetapi orang beriman dan beramal salih. Makanya syarat utama masuk ke dalam surga itu iman. Apa? Membenarkan Allah, membenarkan surga. Ya, makanya dalam banyak ayat disebutkan, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam banyak ayat disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering kali disebutkan. Dan hari akhir itu isinya adalah berbagai macam kengerian dan endingnya adalah surga dan neraka. Penting, ya kan? Menumbuhkan iman itu penting. Nah, bagaimana cara menumbuhkan iman? Banyak caranya. Ya, di antaranya disebutkan di sini, yakni saling mencintai. Kalau yang lainnya, ya seperti dalam pembukaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya kan? Agar tumbuh iman kita dengan cara mencari ilmu. Ngaji seperti ini, iman kita akan bertambah. Ngaji sirah, iman kita akan bertambah. Bagaimana nggak bertambah? Setiap kali kita ngaji sirah, kita mendapati bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak. Sebagaimana para sahabat ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan menunjukkan mukjizatnya sebagai seorang nabi, maka iman mereka bertambah. Maka ketika kita mempelajari sirah pun seperti itu, iman kita seharusnya bertambah. Ngaji sirah saja seperti itu. Apalagi kalau ngaji tafsir, ya kan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Taala. Ya kan? Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Maka ketika kita mencari ilmu, iman kita akan bertambah. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini yang menyebabkan iman kita bertambah itu kalau kita saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Saling mencintai itu akan mendatangkan iman. Ya, saling mencintai itu akan mendatangkan iman. Makanya ini yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka saling mencintai, kemudian iman mereka semakin bertambah, semakin kuat. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan amalan yang bisa mendatangkan cinta. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan
Kalau kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Nabi SAW bersabda, afsus salam bainakum, sebarkan salam. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Jadi sekali lagi, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Kalau dalam banyak ayat disebutkan iman dan amal salih, maka yang dimaksud dengan iman itu adalah amalan hati. Adapun amal salih itu adalah amalan lahir, amalan lahir. Ya, iman amalan batin, amalan salih adalah amalan lahir. Kalau disebutkan iman secara sendirian, maka yang dimaksud itu adalah amalan lahir dan batin. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kama qala. Iman itu terdiri dari 70 lebih berapa cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, adnaha imatatul adza anit thariq, wal haya'u syu'bah minal iman. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, yang paling rendah membersihkan gangguan dari jalan, dan malu adalah cabang dari iman. Nah, ini disebutkan bahwa iman itu bentuknya adalah ucapan lisan. Iman itu bentuknya adalah amalan anggota tubuh. Iman itu bentuknya adalah amalan hati. Kalau disebutkan sendirian kata-kata iman. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka iman itu artinya adalah amalan batin, kemudian amal saleh itu adalah amalan lahir. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi disebutkan di sini tidak akan masuk surga seseorang kecuali dengan iman. Maka menambah memupuk keimanan itu penting. Ya, makanya jangan meninggalkan majelis ilmu. Jangan meninggalkan majelis ilmu. Senantiasa datang kepada majelis ilmu. Ya, kalau bisa offline, sebaiknya offline. Karena keberkahannya lebih banyak. Ada doanya para malaikat, ya kan? Mereka mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamu, ya Allah, Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Mulai dari tadi sejak duduk sampai nanti. Ya, offline. Kemudian selama kita duduk di tempat ini, mulai dari tadi salat maghrib sampai isya, kita terhitung salat. Dan masih banyak lagi fadilah yang lainnya. Maka kalau bisa offline, maka offline. Kalau nggak bisa, ada kaidah usul la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Kalau nggak bisa dapatkan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Nggak bisa offline, ya online. Karena sibuk pekerjaan, ya kan, dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah, bekerja wajib. Ya. Jadi seperti itu. Apalagi dalam rangka menafkahi keluarga. Maka kalau nggak bisa offline, ya online. Tapi kalau bisa offline, tentu lebih baik. Kemudian iman tidak akan sempurna hingga seorang mukmin mencintai saudaranya muslim seperti yang mencintai dirinya sendiri. Ya, seperti hadis Nabi SAW, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kama qala. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dia ketika ingin memberikan cintanya kepada saudaranya, maka dia akan mengukur dirinya. Saya suka kalau misalkan saya diperlakukan seperti ini, maka lakukan saudaranya dengan perlakuan yang sama. Nah, itulah seorang mukmin yang sempurna imannya. Makanya para jamaah kita akan akhirnya melihat gambaran saling mencintai karena Allah itu pada dirinya para sahabat radhiyallahu ta'ala antara Ansor dan Muhajirin. Nanti ada hadis setelah ini. Ya, ada hadis setelah ini. Bagaimana sahabat Ansor itu, ya kan, mencintai sahabat Muhajirin. Mereka berikan tempat tinggal ketika mereka terusir dari tanah kelahirannya. Diberikan tempat tinggal, dipinjami tanah, ya kan, kemudian dipinjami harta, ya, sampai akhirnya ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada saat peristiwa perang Khaybar, baru kemudian dikembalikan harta-harta mereka sahabat Ansor. Kemudian ketika terjadi suksesi kepemimpinan, maka disebutkan, ya kan, kalian Ansor, kalian adalah para menteri. Adapun kami adalah para pemimpin. Mereka menerima. Ya, mereka menerima. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi karena cinta karena Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, menyebarluaskan salam menjadi sebab terbesar hati akan bersatu. Para jamaah, kita kalau misalkan lama nggak ketemu sama teman gitu kan, ada pikiran negatif, ada persepsi negatif. Coba salam, akhirnya akan hilang persepsi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Udah hilang sudah. Yang ada di hati
bisikan di hati, Allah diwaswisu fi sudurinas, bisikan-bisikan setan itu akhirnya hilang dengan salam. Ya, makanya salam ini sangat dianjurkan untuk disebarluaskan. Ya, apalagi kepada orang yang kita tidak kenal. Jadi kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini termasuk sunnah Nabi. Karena termasuk tanda-tanda akhir zaman itu adalah ucapan salam hanya kepada yang dikenal. Nah, ketika kita tahu dia seorang muslim, ucapkan salam. Di sini banyak orang yang kita nggak kenal. Tapi selama dia muslim, ucapkan salam. Kita tanya, assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat, gini-gini. Tapi yang lain, kita nggak ucapkan salam. Maka seharusnya siapapun yang datang ke sini, kita harus ucapkan salam. Kenapa? Karena kita tahu semuanya muslim. Ya, kita tahu semuanya muslim. Dan ini kebiasaan yang harus kita pupuk dalam masyarakat kita. Kita masih belum terbiasa. Ya, kalau kita misalkan haji sama umroh, ketemu di sana dengan orang pribumi sana, ya kan, atau orang-orang kerja di sana, mereka sudah terbiasa untuk ucapkan salam. Ya, ketemu, assalamualaikum, masuk kamar mandi, keluar, ketemu lagi, assalamualaikum. Jadi sunnah ini betul-betul nyebar. Makanya kenapa mereka itu saling mencintai sama saudara muslim? Karena apa? Karena terbiasa menyebarluaskan salam. Di sana penduduk sana nggak melihat kamu alirannya, madhabnya apa, Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi. Enggak. Tahu mereka semuanya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ahlan ya akhi, gimana kabarnya gini? Dari mana? Saya dari ini. Ramah sekali. Jadi dampak dari menyebarluaskan salam itu adalah kelihatan kita saling mencintai. Tapi kalau kita mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal saja, remasnya saja yang kita ucapkan salam, atau yang biasa ngaji, yang sholat gak diucapkan salam, bagaimana kita akan saling mencintai sama kaum muslimin? Kita mulai dari kita. Angel kalau pertama kali itu mesti sulit. Jadi kalau pertama kali itu mesti sulit. Aneh ya. Jadi biasanya mengucapkan salam itu jarang-jarang. Tapi kemudian dirubah. Aneh. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, enggak. Atau dengan tetangga kita tahu dia muslim. Ya, tapi mungkin sholatnya di rumah. Tapi dia muslim, ucapkan salam. Ya. Kita kadang di negara kita ini punya kebiasaan bagus. Kalau ketemu sama orang itu sering nyapa. Bahasa Jawa ini aru-aru. Nggih, aru-aru ya. Jadi nyapa, monggo nun sewu, itu bagus. Tapi harus ditingkatkan. Karena kita seorang muslim, kita punya identitas muslim. Kita tingkatkan dengan cara apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum, monggo. Assalamualaikum, monggo. Mereka ketika kita biasakan seperti itu, mereka akan terbiasa. Termasuk sunnah mengucapkan salam kepada anak-anak. Kita kan nggak biasa mengucapkan salam sama anak-anak. Tapi ketika kita biasa mengucapkan salam kepada mereka, mereka suatu ketika akan mengucapkan salam kepada kita. Saya sendiri sudah merasakan. Tetangga itu, ya gak pernah sholat sama kita, ya kan? Beda jalan. Ya, tapi senantiasa kita ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Suatu ketika, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malah lebih kencang mereka mengucapkan salam. Nah ini yang harus kita lakukan. Afsus salam, sebarluaskan salam. Pokoknya kita lihat dia muslim, dia sholat, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Ya, dia sholatnya sering tepat waktu, ya kan? Atau dia cuma sholat saja, nggak pernah ikut pengajian atau apa, ucapkan salam. Pokoknya dia muslim, ucapkan salam. Karena memang orang beriman itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang sabiqun bil khairat bi'idznillah, ada yang muqasid, ada yang zalimun li nafsi. Ya, ada yang zalimun li nafsi, yang suka nganiaya dirinya sendiri. Ya, perintah Allah dikerjakan, dosa juga dilaksanakan. Ada yang muqasid, enggak meninggalkan larangan Allah, tapi mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ada yang sabiqun bil khairat bi'idznillah, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sering mengucapkan salamnya kepada yang selevel. Seharusnya nggak seperti itu. Kita kenal nggak kenal orang itu muslim, sholat di samping kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasakan berjamaah agar kita saling mencintai. Makanya ini
harus kita hidup-hidupkan. Ya, harus kita hidup-hidupkan agar kita saling mencintai karena Allah Ta'ala. Pelajaran yang terakhir, salam tidak disampaikan kecuali kepada sesama muslim. Oh, masih ada ya. Pelajaran yang keempat, salam tidak disampaikan kecuali kepada seorang muslim. Karena apa? Afsus salam bainakum, antar kalian. Ya, antar kalian. Makanya kalau kepada orang non muslim kita tidak mengucapkan salam. Cuma di sana banyak rinciannya. Kalau dalam satu perkumpulan di sana ada muslim dan non muslim, maka kita mengucapkan salam. Di sana ada satu orang muslim, kita mengucapkan salam. Ya, kita mengucapkan salam. Hanya satu orang muslim, yang lainnya adalah kafir, kita tetap mengucapkan salam. Ya, jadi seperti itu. Ini ada rinciannya dalam adab mengucapkan salam. Pembahasannya bisa detail tentang masalah ini. Kemudian pelajaran yang kelima, keinginan Islam agar bangunan Islam itu kuat, agar bangunan masyarakat Islam itu kuat. Ya, tarasu al-bunyan, bangunannya itu ya kokoh. Bagaimana caranya? Ya ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana bangunan masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu betapa kokohnya. Karena dimulai dari perkara-perkara yang sepele ini. Dari mengucapkan salam, ta'awun alal birri wa taqwa. Ya kan? Jadi tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu yang menjadikan bangunan Islam itu kuat, bangunan masyarakat Islam itu kuat. Ya. Suatu ketika ada seorang wanita muslimah, ya kan, yang dia dijahili oleh seorang Yahudi, akhirnya tergerak semuanya untuk melakukan perhitungan kepada orang Yahudi ini. Ini pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi seperti itu, ibarat satu bangunan yang kokoh, yang kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka agar ini terjadi mulai dari afsus salam. Ya, Islam itu nggak akan kuat kalau tidak afsus salam. Tapi kalau sudah afsus salam, Islam akan kuat. Ya, wajar kalau misalkan kita melihat di negara kita kaum muslimin tidak sekuat di negara yang lainnya. Kalau ditanya kenapa orang Islam di Indonesia kok berpecah belah gini-gini, mulai dari masalah yang sepele saja, salam. Kalau sudah sering mengucapkan salam, insya Allah akan kuat. Pelajaran yang terakhir, petunjuk dari orang berilmu kepada para sahabatnya agar melakukan apa yang bermanfaat dan menyebabkan mereka masuk surga. Jadi para jemaah, di sini ada petunjuk dari Nabi, orang berilmu kepada para sahabatnya agar melakukan apa yang bermanfaat dan menyebabkan masuk surga. Makanya sebenarnya belajar agama itu intinya apa sih? Kita tahu, kita amalkan, semoga nanti kita masuk surga. Itu intinya, belajar agama itu. Jadi bukan hanya untuk konsumsi akal, ya kan? Tetapi ketika kita sudah tahu, kita amalkan, berharap nanti dengan itu semuanya kita masuk surga. Karena ada yang menjadikan ilmu agama itu sebagai komunitas akal saja, sebagai konsumsi akal saja. Ya, jadi hanya untuk akal, tapi nggak diamalkan. Ya, hanya diteliti, tapi nggak diamalkan. Maka apa manfaatnya? Nggak ada. Buah daripada ilmu itu adalah amal. Jadi buah daripada ilmu itu adalah amal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kelima. Hadis ini ulangi dari bab sebelumnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengisahkan tentang kisah yang pernah terjadi pada orang dari Bani Israel. Pokoknya kalau ada kisah-kisah seperti ini, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah orang-orang Bani Israel yang dalam kisah-kisah mereka itu ada keajaiban-keajaiban. Ya, seperti orang yang telah membunuh 100 orang gitu. Kemudian seorang wanita pelacur yang taubat, kemudian berbuat baik kepada seekor anjing. Ya, kemudian ada orang yang terjebak dalam gua dan lain sebagainya. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud, itu kan kisah-kisah pada Bani Israel. Nah, Nabi mengisahkan anna rajulan zara akhun lahu. Ada seorang yang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di negeri yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah kirimkan, utus seorang malaikat di tengah perjalanannya. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat ini menemui dia, qala, malaikat ini berkata, aina turi, kamu mau kemana? Qala, maka orang ini mengatakan, uridu akhalli fi hadhil qaryah, aku ingin menemui saudaraku, temanku di negeri ini.
Kemudian malaikat itu berkata, "Hallaka 'alaihi min ni'matin tarubu 'alaihi?" Apakah kamu punya nikmat yang engkau cari dengan menemui dia? Ya, apakah engkau punya kepentingan? Ya, punya nikmat, punya sesuatu ya yang mendorong kamu ingin menemuinya. Ya, biasanya orang itu kalau ingin menemui yang lain itu kan karena ada sesuatu, misalkan mau nagih utang, kan nanti uangnya akan kembali. Kalau nggak kayak gitu mau utang, ya kan, akhirnya dapat uang. Kalau nggak gitu, saya nanti mau ngurus bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya latar belakangnya biasanya orang menemui orang lain itu adalah karena duniawi. Tetapi orang ini mengatakan, la, enggak, ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Enggak, aku menemuinya karena aku mencintai dia karena Allah. Kemudian malaikat ini berkata, fa ini Rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu untuk beritahukan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi buah dari cinta saudara karena Allah Ta'ala mendatangkan cinta Allah. Dan orang ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan cinta Allah. Ya, nggak semua orang itu bisa mendapatkan cinta Allah. Ya, yang penting itu kan bukan pengakuan kita. Yang penting itu adalah apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Jadi yang penting itu bukan pengakuan kita, tapi yang penting itu adalah apakah Allah mencintai kita atau tidak. Kita banyak mengakui, saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Pertanyaannya, apakah kamu mencintai Allah? Apakah Allah mencintaimu? Kan seperti itu. Saya cinta sama istri saya. Tapi pertanyaannya, istrimu cinta kepadamu atau enggak? Ya. Makanya dalam satu peristiwa, para sahabat itu pernah berlomba-lomba ingin mendapatkan kemuliaan itu. Pada saat mau mengepung benteng Khaybar, Nabi SAW bersabda, la utiyanna rayah ghadan ila rajulin yuhibbuhullah ya wa yuhibbuhullahu wa yuhibbullaha ya kama qala. Besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada Allah. Akhirnya para sahabat ketika itu, ini kalau tidak salah dalam bab berlomba-lomba dalam kebaikannya di kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya para sahabat itu bertanya-tanya, siapa yang besok akan mendapatkan panji ini? Kenapa seperti itu? Karena dia dapat kemuliaan bahwa Allah cinta dia. Bahwa Allah cinta dia. Kalau orang itu mengaku cinta Allah, semua orang bisa. Saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah, bisa. Tapi masalahnya Allah cinta sama kamu atau enggak? Misalkan seorang istri mengatakan, aku cinta sama suamiku, cinta sama suamiku. Masalahnya suamimu cinta sama kamu atau enggak? Ya, jadi seperti itu. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya ini adalah kemuliaan. Ketika orang itu mendapatkan cinta Allah Ta'ala, maka ini adalah suatu kemuliaan. Enggak sembarang orang akan mendapatkan itu. Akhirnya panji itu diberikan kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala. Berarti Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan dia juga mencintai Allah. Selain daripada Ali, belum tentu. Selain daripada Ali, mungkin dia cinta sama Allah, tapi belum tentu Allah cinta sama dia. Makanya penting para jamaah, mendapatkan cinta Allah itu penting. Ada satu doa yang penting untuk senantiasa kita baca. Ini saya belum menemukan di hadis ini. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbal ladzi yuhibbuka wal amal ladzi yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku minta cintamu. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan amalan yang bisa mendekatkanku kepada cinta kepada cintamu. Penting doa ini. Ada yang sudah pernah mendengar doa ini? Yang mantuk berapa orang? Cuma sedikit orang. Berarti banyak yang belum tahu doa ini. Itu penting para jemaah. Kita dapat cinta Allah itu penting. Karena kalau kita sudah dapat cinta Allah, ya, maka Allah akan menjadi tangan yang
menjadi tangan kita yang kita akan memegang dengannya, menjadi kaki kita yang kita melangkah dengannya, menjadi mata kita yang kita melihat dengannya, menjadi telinga yang kita akan mendengar dengannya. Penting. Ya, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah. Makanya doa itu penting, diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami minta cintamu, ya, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang bisa mendekatkan kami dengan cintamu. Penting. Agar apa? Agar kita mendapatkan cinta seperti sahabat ini, agar seperti orang ini yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita juga mendapatkan cinta seperti halnya Ali radhiyallahu ta'ala mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Nah ini, ya, maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita berdoa dengan doa seperti itu, atau melakukan amal apapun yang bisa mendatangkan cinta Allah. Nah ini yang gak kalah penting, melakukan amal. Al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika, amal yang bisa mendekatkan kami kepada cintamu. Ingat, dalam hadis qudsi disebutkan, ya, tidaklah ada amal yang lebih dicintai oleh Allah kecuali yang diwajibkan. Maka terhadap amal yang diwajibkan itu prioritas utama. Contoh, sholat jamaah itu dicintai oleh Allah karena itu wajib. Tapi kadang orang, dia itu terlena dengan sholat malamnya, sampai akhirnya dia meninggalkan sholat subuhnya berjamaah. Keliru. Sholat malam itu sunnah, sholat subuh berjamaah itu wajib, ya kan, bagi laki-laki. Nah seringkali kita salah dalam prioritaskan sesuatu. Yang paling Allah cintai yang wajib, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib sudah kita jaga, maka kemudian kita tingkatkan dengan menjaga yang sunnah. Ya, jangan sampai kita ngedu sholat malamnya, tapi kemudian sholat subuhnya kita sholat sendirian di rumah, tidak berjamaah. Maka itu tidak mendatangkan cinta Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian kalau kita tambah dengan yang nawafil akan mendatangkan cinta Allah. Wa ma yazala abdi, ya, yuqarribuni bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku dan hambaku masih terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah hingga akhirnya aku mencintai dia. Nah selain daripada yang wajib, maka ketika kita memperbanyak yang sunnah pun akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Musawwir. Jadi penting bagi kita menumbuhkan pada diri kita, ya kan, keinginan untuk mendapatkan cinta Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah menyebarluaskan salam. Kemudian ya tadi, ya, berdoa. Kemudian di antaranya juga adalah senantiasa menjaga amalan-amalan wajib, ya. Kemudian baru ditingkatkan dengan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah menumbuhkan pada diri kita cinta kepadanya, dan semoga juga kita diberikan cinta untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.